kembali dengan saya, Nursabatin Samsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram dari online restoran Guide. Baiklah, yang pertama itu adalah use case diagram, di mana pada model add diagram, kita pilih use case diagram. Untuk yang belum mengetahui atau belum mengerti setiap penggunaan dari toolbox-nya ini, silahkan lihat video saya yang sebelumnya karena di situ dijelaskan lebih lengkapnya lagi. Dan selanjutnya kita pilih frame. Frame-nya use case diagram ini kita cancel dulu. Kita ubah namanya menjadi online restoran Guide. Dan pada frame-nya ini use case online restoran Guide. Dia memerlukan dua aktor. Yang pertama itu adalah usernya, yang kedua itu adalah penjualnya. Selanjutnya use case-nya yang pertama, user dan penjual itu harus sama-sama login terlebih dahulu, baru bisa nanti pada penjualnya dia memerlukan use case untuk memasarkan. Nah, user dan penjual ini dia perlu login. Selanjutnya baru penjual baru bisa memasarkan. Nah, selanjutnya adalah activity diagram. Baiklah, selanjutnya itu activity diagram, di mana activity diagram ini dia memerlukan activities yang streamline vertikal ini yang untuk penjual, sistem, dan user. Selanjutnya langsung aja kita mulai dengan login dulu, dan kita memerlukan action. Action di mana para penjual perlu masuk ke halaman penjual. Dan selanjutnya setelah masuk ke halaman penjual langsung memasarkan produk. Setelah memasarkan, nantinya ini dihubungkan dengan control flow. Setelah memasarkan, sistem akan menyimpan informasi ketika user klik informasi, maka sistem akan membuka menu informasi atau halaman informasi. Selanjutnya sistem akan menampilkan informasi. Maaf, di sini maksudnya user akan memasukkan informasi. Memasarkan ini dia akan memasukkan informasi, dan selanjutnya jika seandainya
user akan buka informasi. Di sini saat sistem masukkan informasi, ketika user mengklik informasi sistem akan membuka informasi dan menampilkan informasinya. Dan setelah selesai, dia akan final. Oke, demikianlah activity diagram dari Omeris Web. Pada model langsung add diagram, pilih sequence diagram, dan pada collaboration ini klik kanan add, langsung pilih actor. Ini actor, kita ubah namanya menjadi penjual, dan actor yang kedua ubah namanya jadi user. Nanti kita memerlukan pertama itu penjual, jadi dia akan menjadi lifeline satu penjual, dan yang kedua perlu user, lifeline user yang kedua. Selanjutnya itu ada lifeline-nya. Yang pertama itu lifeline-nya itu tentang halaman utama. Dan yang kedua itu lifeline-nya. Jadi lifeline itu adalah garis putus-putus yang ini ya guys. Ini cultural datanya. Dan selanjutnya kita melakukan lifeline lagi satu untuk database, untuk penyimpanan dari apa yang disimpan oleh penjualnya. Jadi ketika penjual mengirimkan sinyal utama ke halaman utama, yaitu tadi memasukkan menu. Masukkan menu makanan atau restorannya. Oke guys, jadi ini namanya itu adalah activity box ya, atau lama time-nya gitu. Selanjutnya setelah masukkan menu makanan, ada yang salah guys, sorry. Maksudnya di sini, oke, dari penjual ke kontrol datanya. Di sini dia bakal memasukkan menu makanan. Kenapa memasukkan? Karena memasarkan makanan atau produk dari restorannya pasti perlu mengupload makanannya. Masukkan menu makanan atau menguploadnya. Selanjutnya nanti pada kontrol datanya ke database, maka sistem akan menyimpan menu makanannya. Jadi nanti database akan kontrol datanya
activity box-nya itu cukup panjang waktunya itu. Selanjutnya pada kontrol data, dia akan kontrol data ke halaman utama, dia akan nge-reply untuk menampilkan informasi. Menampilkan informasi ini untuk usernya, karena kalau untuk penjual dia udah menyimpan dan menampilkan informasi, maksudnya informasi. Sistem menyimpan dari kontrol data, dia ke database, sistem akan menyimpan dan database akan nge-reply menu makanan berhasil disimpan. Atau pada use case sebelumnya di online language-nya, di use case-nya saya bikin masukkan informasi, itu sama saja. Dan di sini nanti pada user dia bakal mengirimkan pesan baru lagi untuk jika seandainya user ingin klik memesan menampilkan informasi. Klik menu utama, halaman utamanya yaitu informasi. Jadi setelah menampilkan informasi, jika seandainya user mengklik informasi, maka sistem akan nge-reply dengan menampilkan informasi. Karena sebelumnya menampilkan informasi karena di sini bukan menampilkan informasi, tapi user dari kontrol data dia memasukkan informasi. Jika seandainya user mengklik, supaya jelasnya, ketika menu informasi diklik, maka pada halaman utama dia akan nge-reply dengan menampilkan informasi kepada user. Dan selanjutnya ketika user telah melakukan lihat informasi, maka kalau seandainya user ingin pesan, jika seandainya user ingin memesan makanan ke halaman utama, user akan mengklik memesan makanan, dan selanjutnya pada halaman utama dia akan dikontrol data untuk selanjutnya ketika user mengklik pesan, maka pada di sini pada halaman utama langsung ke database karena sistem akan menyimpan pesanan. Setelah menyimpan pesanan, maka user akan memberikan reply di mana pesanan berhasil disimpan, berhasil dipesan, makanan berhasil dipesan. Dan selanjutnya pada kontrol selanjutnya itu adalah kelas diagram pada model diagram, kelas diagram, dimana kelasnya itu yang pertama itu adalah memasarkan. Pada kalau diklik do kanan itu ada add attribute dan add operation. Di sini kita akan klik add attribute, dimana ID menu makanannya dan juga memerlukan ID dari restorannya
adalah kelas dari usernya, user, dimana user ini dia memerlukan atributnya itu ID user dan juga nama. ID user, nama, dan alamat. Operationnya user dia melihat informasi, dan juga memesan. Selanjutnya itu adalah user kelas dari penjualnya, dimana penjual ini dia memerlukan atributnya itu adalah ID penjual, nama penjual, bukan nama penjual, ID restoran. Nanti penjual ini dia bakal operationnya akan memasukkan informasi, import, akan mengupload menu makanan, sehingga generationnya dari penjual untuk memasarkan ini dia memasukkan informasi, cara informasi. Sedangkan dari user untuk memasarkan ini dia menerima informasi, bukan menerima tapi menampilkan informasi, memasukkan informasi dan bisa melihat informasi. Oke, demikianlah semua UML lengkap, yaitu dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.